Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Bambang Sujanarko dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan topik Pengantar Pendidikan Pancasila. Next slide. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1, dimulai dari saya, Anidia Ayuka, dengan NIM akhiran 1048, Nadila Eka dengan NIM akhiran 1030, kemudian Dias Dava dengan NIM akhiran 1109. Next. Ada Raihan Raffi dengan NIM akhiran 1008 dan Asidikul Fanju dengan NIM akhiran 2122. Next. Untuk pembahasan yang pertama tentang konsep dan urgensi Pancasila akan disampaikan oleh rekan saya Nadila Eka. Kepada Nadila, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Pada bagian ini, kalian akan diajak untuk memahami konsep dan hakikat perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan dapat menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya pendidikan Pancasila, serta dapat menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan Pancasila. Kalian tentu sudah pernah mempelajari pendidikan Pancasila dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di tingkat persekolahan. Namun, apakah kalian sudah benar-benar memahami nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam mata pelajaran tersebut? Jawaban yang kalian ajukan mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Ada hal yang tersebut menunjukkan masih terdapat perbedaan dalam pemahaman atas perlu atau tidaknya pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara yang dirumuskan dalam suatu nilai. Sejak zaman dahulu, nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat sebagai contoh, 1. Percaya kepada Tuhan dan toleransi. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, musyawarah. Yang keempat, solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Coba sekarang kalian perhatikan dengan seksama pengamalan nilai-nilai yang sesuai dengan butir-butir tersebut di lingkungan masyarakat. Apakah nilai-nilai masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat atau nilai-nilai itu sudah pudar? Selanjutnya, muncul permasalahan yang mendera Indonesia seperti 1. Masalah kesadaran perpajakan, 2. Masalah korupsi, 3. Masalah lingkungan, 4. Masalah disintegrasi bangsa, yang kelima masalah dekadensi moral, 6. Masalah narkoba, 7. Masalah penegakan hukum dan berkeadilan, yang 8. Masalah terorisme. Masalah tersebut memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yaitu agar kalian sebagai mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya, dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dengan meminjam istilah Branson 1998, yaitu sebagai pencetak civic disposition yang menjadi landasan untuk pengembang civic knowledge dan civic skill mahasiswa. Oleh karena itu, adapun visi dan misi mata kuliah pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut. Visi pendidikan Pancasila, terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi pendidikan Pancasila, 1. Mengembangkan potensi akademik seperti mengembangkan potensi akademik peserta didik. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk kehidupan dan berkehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Yang keempat adalah mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik.
Namun dalam pembelajaran pendidikan Pancasila terdapat 4 pilar pendidikan yang menurut UNESCO yang menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya, yang meliputi learning to know, learning to do, dan learning to be, and learning to live together. Berdasarkan 4 pilar tersebut menjadi rujukan utama, yaitu bahwa pendidikan Pancasila dimaksudkan dalam rangka mempelajari untuk membangun kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan realitas keberagaman yang saling membutuhkan. Apabila pendidikan Pancasila dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan permasalahan yang muncul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya Pancasila sebagai konsisten baik oleh warga negara, oknum, aparatur, maupun pemimpin bangsa di kemudian hari dapat diminimalkan. Baik, untuk selanjutnya saya berikan ke moderator. Terima kasih Nadila atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya tentang alasan diperlukannya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Untuk yang pertama, mengapa harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Kita semua pasti pernah terlintas pemikiran seperti itu. Padahal mulai dari SD sampai SMA, kita sudah mempelajarinya ya. Hal ini karena pendidikan Pancasila itu sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Next. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Nadila sebelumnya, bahwa Indonesia saat ini tuh menghadapi berbagai masalah kompleks dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kasus korupsi, narkoba, dekadensi moral, dan itu semua bisa diminimalisir dengan pendidikan Pancasila. Next. Dengan demikian, pendidikan Pancasila ini diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat, antara lain dengan kesadaran gaya hidup dan cinta produk dalam negeri. Selanjutnya ada kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi selanjutnya, dan kemudian ada kesadaran pentingnya solidaritas, dan yang keempat ada kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan, dan yang kelima kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Yang keenam kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum, dan yang terakhir adalah menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Next. Untuk pemahaman dan penguatan kesadaran nasional penting karena apabila kesadaran tersebut tidak segera kembali disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diperkuat implementasinya, ini dapat berakibat besar kepada bangsa, yaitu akan terjadi musnahnya sebuah bangsa atau the end of the nation stage. Next slide. Menurut Mei 2002, punahnya suatu bangsa ini dapat terjadi karena 4I, yaitu industri, investasi, individu, dan informasi. Untuk menanggulangi keadaan tersebut, pemerintah telah mengupayakan agar pendidikan Pancasila ini diselenggarakan di perguruan tinggi. Dengan demikian, amanat pembukaan Undang-Undang 1945 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud. Karena kecerdasan itu tidak hanya ada di intelektual saja, tapi termasuk juga kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, yang menjadi dasar bagi pembangunan kecerdasan bangsa dalam bentuk kecerdasan ideologis. Next. Menurut SK Dirjen Dikti nomor 38 Kep 2002 pasal 3 ayat 2, kompensasi dalam pendidikan Pancasila ini harus menguat rasional, dinamis, dan berpeluang luas. Untuk apa yang harus dikuasai oleh mahasiswa itu, yang pertama adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini mahasiswa ini harus memiliki kemampuan bersikap bertanggung jawab sesuai hati nurani. Yang kemudian selanjutnya ada pemecahan masalah, di mana mahasiswa ini memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahan masalahnya.
Selanjutnya ada perkembangan ilmu. Di sini mahasiswa dituntut untuk mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan yang terakhir adalah peristiwa sejarah. Di sini mahasiswa harus mampu meyakini peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Next. Dan yang terakhir adalah pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012, bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu bersifat wajib diselenggarakan dan sebaiknya diselenggarakan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dan harus dimuat dalam kurikulum masing-masing perguruan tinggi. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya tentang sumber historis, sosiologi, politik, pendidikan Pancasila akan disampaikan oleh Raihan Raffi. Kepada Raihan Raffi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan membahas tentang sumber historis, politik, yuridis, dan sosiologi Pancasila. Nah, Pancasila itu pasti mempunyai beberapa sumber, dan sumbernya itu berasal dari keempat ini. Dan apa saja sih sumber historis, politik, yuridis, dan sosiologi Pancasila? Akan kita bahas dalam slide berikut. Oke, sumber historis Pancasila. Historis itu artinya adalah sejarah. Nah, sumber historis itu berarti sumber sejarah dari Pancasila. Nah, Presiden Soekarno pernah berkata bahwa jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, yang berarti bahwa sejarah mempunyai fungsi yang penting untuk membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana. Selain itu, terdapat ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero, yaitu Historia Vitae Magistra, yang berarti sejarah memberikan kearifan. Pancasila sebagai sumber historis itu bermula ketika Insinyur Soekarno merumuskan rumusan dasarnya di sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dan dari rumusan dasar tersebut lahirlah Pancasila. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 resmi diberlakukan, dan UUD 1945 ini sebelumnya dibahas dalam Panitia 9, yang dimana dalam undang-undang tersebut terdapat sebuah prinsip yang kita kenal dengan istilah Pancasila. Dan dalam pembukaan UUD 1945 itu terdapat 5 sila Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah sumber politik Pancasila. Dalam pendidikan Pancasila, salah satu materi kita itu berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Kenapa kita harus mempelajari kehidupan politik bangsa Indonesia? Tujuannya adalah agar kita itu dapat merumuskan saran untuk mewujudkan kehidupan politik yang ideal dan sesuai dengan nilai Pancasila. Melalui pendekatan politik itu, kita dapat menemukan nilai yang ideal untuk menjadi penuntun dalam mengkaji konsep pokok yang meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, dan pembagian sumber daya daerah dan negara, entah baik itu di pusat ataupun daerah. Pancasila sebagai sumber politik adalah Pancasila menjadi pedoman untuk menjalani pemerintahan yang ada di Indonesia, dan Pancasila itu menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
Yang ketiga, sumber yuridis Pancasila. Yuridis dalam bahasa itu artinya hukum. Nah, Indonesia itu merupakan negara hukum atau dalam bahasa Inggris yaitu rule of law. Pancasila sebagai sumber yuridis adalah Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan untuk membentuk dan menyelenggarakan hukum tersebut. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Selain itu, ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, sumber sosiologi Pancasila. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan kehidupan antar manusia. Bangsa Indonesia itu mendasari pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang melekat pada bangsa itu sendiri. Insinyur Soekarno menyatakan bahwa nilai Pancasila berasal dari kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, kenapa dibutuhkan Pancasila? Karena Pancasila itu menjadi ideologi untuk mempersatukan seluruh keragaman yang terdapat di Indonesia. Nah, makanya hal ini menyebabkan Pancasila itu sebagai sumber sosiologi. Sumber sosiologi Pancasila telah melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama, nilai ketuhanan. Kita dapat menemukan nilai ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu mempunyai agama dan keyakinan yang berbeda. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Nilai ini dapat kita temukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam sikap saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Yang ketiga, nilai persatuan. Nilai ini dapat kita temukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang cinta tanah air dengan membeli produk dalam negeri dan memperjuangkan negara Indonesia dan solidaritas antar sesama manusia. Yang keempat, nilai kerakyatan. Nilai ini dapat kita temukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang demokrasi dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Yang kelima adalah nilai keadilan. Nilai ini dapat kita temukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mengembangkan sikap gotong royong dan berperilaku adil. Oke, baik, itu saja. Saya serahkan pada Dias Dava. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Next. Yang pertama ada dinamika pendidikan Pancasila. Sebagaimana diketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun, bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Kemudian pada 1 Juli 1947 diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Buku tersebut disertai kata pengantar dari Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat yang sebagaimana diketahui sebelumnya beliau menjadi ketua dari Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan atau pendidikan Pancasila adalah setelah dekret Presiden 5 Juli 1959. 1 tahun kemudian, pada tahun 1960, diterbitkan buku oleh Departemen P dan K dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia atau Civic.
Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Selain itu, terbit juga buku yang berjudul Penetapan 7 Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi pada tahun 1961 dengan penerbit CV2R. Tidak lama setelah itu, lahirlah Ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 2 tahun 1978 tentang P4. P4 di sini adalah Pedoman Penghayatan dan Pengamatan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. P4 tersebut kemudian menjadi salah satu sumber pokok materi pendidikan Pancasila. Selanjutnya diperkuat dengan TAP MPR RI nomor 2 tahun 1988 tentang GBHN yang mencantumkan bahwa pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Next. Selanjutnya adalah tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila di sini adalah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila itu dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini berasal dari internal maupun eksternal. Misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi yang merupakan faktor eksternal dari tantangan ini. Sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila itu merasa kurang tertarik mengenai pendidikan Pancasila tersebut. Selanjutnya faktor internal. Faktor internal di sini, selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal di sini antara lain adalah krisis ketidakteladanan para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Vanzu. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai esensi dan urgensi dari Pancasila. Next. Esensi Pancasila untuk masa depan. Pancasila bukan hanya sebagai aspek formal saja bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan harus juga diterapkan secara konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Esensi dari pendidikan Pancasila bertujuan supaya kelak kita dapat menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Karena pada dasarnya, kandungan nilai-nilai Pancasila adalah ajaran bagaimana semestinya kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu, kita semua warga negara Indonesia, terutama anak-anak muda, harus paham betul akan peran Pancasila guna terciptanya masa depan Indonesia yang lebih cerah. Mengapa demikian? Karena sampai detik ini, masih banyak tindakan-tindakan yang tidak bermoral dan jauh dari ajaran Pancasila. Oleh sebab itu, diharapkan pendidikan Pancasila yang telah kita dapatkan sedari kecil hingga remaja atau dewasa, dapat kita praktekkan dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih baik di masa depan, serta mendorong terwujudnya integrasi nasional. Berikutnya adalah urgensi Pancasila. Seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa sampai detik ini masih banyak tindakan yang tidak mencerminkan nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Disinilah kita dapat melihat bagaimana seharusnya Pancasila menjadi peran penting dan konkret bagi kehidupan bermasyarakat. Peran konkret dari Pancasila sebagai ideologi negara antara lain, yang pertama yaitu Pancasila sebagai penuntun warga negara. Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai moral yang harus dijadikan acuan maupun pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik itu secara tindakan atau perilaku, maupun secara pikiran. Maka dari itu, sudah seharusnya dalam setiap pengambilan kebijakan ataupun memutuskan segala sesuatu, harus menjadikan Pancasila sebagai dasarnya. Sebagai contoh, mengapa kita harus menjadikan Pancasila itu sebagai penuntun warga negara adalah karena masih banyaknya kejahatan yang melanggar norma-norma Pancasila, seperti tindak korupsi, suap, ketidakadilan pemerintah, dan yang lain-lain. Dari hal tersebut, kita dapat melihat bahwa Pancasila yang seharusnya menjadi penuntun yang jelas baik secara persuasif maupun penjabaran nilainya ke dalam produk hukum, itu masih belum berjalan sempurna. Maka tak heran apabila masih banyak hukuman yang tidak setimpal bagi pelaku kejahatan. Selanjutnya yang kedua yaitu
Pancasila sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Hampir sama dengan poin pertama, Pancasila harus dijadikan pedoman moral dalam setiap perilaku. Pancasila mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai toleransi, serta bersikap bijak dimanapun dan kapanpun. Apabila kita tidak menerapkan hal-hal tersebut, maka dapat dipastikan kita telah melanggar norma-norma dari Pancasila. Mengapa Pancasila dijadikan tameng untuk melawan nilai-nilai yang tidak sesuai? Karena di Indonesia sendiri masih sering terjadi tindakan seperti terorisme. Pelaku terorisme bahkan tak segan untuk membunuh para korban yang tidak bersalah. Sebagai contoh adalah saudara-saudara kita yang ada di Papua, mereka terpaksa hidup dengan tidak nyaman akibat adanya kelompok kriminal bersenjata yang mengancam kehidupan mereka. Dari sini kita dapat melihat pentingnya pendidikan Pancasila supaya kita tidak mudah terdoktrin oleh ideologi-ideologi yang menyesatkan dan melawan Pancasila. Lalu berikutnya yaitu harapan dari pendidikan Pancasila. Dari penjelasan saya tadi, kita dapat melihat rekan-rekan sekalian bahwa meskipun Pancasila adalah ideologi negara kita, namun faktanya ternyata masih banyak tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, yang jauh dari ajaran Pancasila. Untuk itu, kita sebagai anak muda yang kelak akan menjadi pemimpin di negeri ini, hendaklah kita memahami nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Supaya di masa depan kita dapat menumpaskan tindakan-tindakan yang anarkis, yang tidak bermoral, dan mengancam keutuhan bangsa Indonesia sendiri. Sudah seharusnya kita sebagai anak muda untuk bersikap idealis dan nasionalis. Mengingat dari pesan Tan Malaka bahwa idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Merdeka. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemaparan materinya, Panju. Dan yang terakhir, terima kasih banyak teman-teman atas pemaparan materinya untuk kita semua. Semoga apa yang kita share dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya dan teman-teman memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami dari kelompok 1 pamit terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.